Apa? Apa katanya? Gue baru bangun dan semangat banget bikin video ini. Orang-orang pada komplain bilang El ngeprank Indonesia. Sampai orang luar negeri juga ikut-ikutan sebel sama El. Mohon maaf ya bunda-bunda sayangnya, khususnya buat emak-emak. Kasus KDRT tidak selamanya berakhir dengan perceraian. Ada juga yang memberikan kesempatan kedua lalu berubah dan menjadi jauh lebih baik. Ada. Memang ada juga yang tidak berubah dan tetap pada tabiatnya. Tapi jangan samakan semua orang bunda. Kalau bunda punya pengalaman yang gak baik tentang suami bunda, jangan sama-samakan dong dengan suami orang lain. Biarkan dia bahagia dengan pilihannya. Er ngawinin siapa sih? Bunda atau El? Orang udah rujuk bahagia dicabut laporannya kok marah, kok emosi. Hati situ terbuat dari apa? Habis dicor hatinya. Hai! Betul juga, dulu aku KDRT jadi makanan sehari-hari tapi aku bertahan sampai 15 tahun. Wow. Anda lah wanita-wanita hebat. Bertahan bukan berarti membiarkan kesalahan-kesalahannya, tetapi bertahan untuk masa depan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau bukan wanitanya, siapa lagi yang membantu dan mendoakan lelakinya untuk merubah sikapnya? Ingat, tak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka terjadilah. Semua orang berhak bahagia dengan pilihannya. By the way, suka banget dengan R yang gagah dan berani mengakui kesalahannya di seluruh hadapan media dan masyarakat Indonesia. Menyatakan cintanya dan menyampaikan maafnya. L istri yang hebat. R di penjara pakai baju orange. Alhamdulillah. Laporannya dicabut dan mereka balik lagi. Ya Allah. Jangan salah paham ya. Seneng banget lihat orang bahagia, ya Allah. Yang namanya cinta emang kita gak pernah tahu ya. Dan rencana Tuhan kita gak pernah tahu. Karena setiap manusia itu punya kesalahan dan dosa masing-masing. Setiap orang juga punya kesempatan kedua untuk berubah. Buat R, tolong jaga istri lu baik-baik. Jangan sampai ngulangin lagi. Jangan sampai KDRT lagi ya. Lihat anak lu, lihat istri lu. Cinta banget mereka ke lu. Keluarganya juga sayang banget sama lu. Buat L, lu hebat, lu keren. Slebeo. Buat Ertong yang udah ketawa-ketawa, yang udah seneng banget, hei. Lihat mereka balik lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan giliran kamu gak besok ya. Hai. Gue suka banget sama salah satu artis penyanyi dangdut, bisa dibilang dia pendatang baru. Tapi memang dia lucu kayak gue. Katanya dia deket sama si L. Pas dia diundang ke salah satu stasiun TV, dia dimintain pendapat dan keterangan seputar dari kasus KDRT yang lagi viral ini. Nah, gue sukanya kenapa? Harusnya teman-teman Ertong-Ertong itu kayak gini. Di saat dimintain keterangan dan pendapat, tidak menjatuhkan dan juga tidak menzalimi dan tidak menghakimi. Tapi mendoakan yang baik-baik biar mereka berdua dapat jalan keluarnya yang terbaik. Bukan berarti membela, tapi mendoakan yang terbaik. Gue suka sama lo. Panglila hadap noi, kang leuy, dang leuy lakap noi. Sukses buat kamu ya. Gitu terus ya. Positive vibes. I love you. Di sini tahu mana teman, mana kawan ya, Kak. Ups. Teman gak akan memanfaatkan keadaan. Teman juga tidak akan ikut-ikutan membesar-besarkan masalah, membuat suasana semakin panas. Bukannya teman harus merangkul dan mengingatkan. Pansos ya silahkan, tapi tidak dari penderitaan teman. Karena teman akan selalu mengingatkan, merangkul, dan mendinginkan suasana. Pansos, silahkan. Marah, silahkan. Tapi apa gunanya teman kalau bahagia di atas penderitaan teman? Hai teman, kita tidak tahu kapan roda berputar. R dipecat. Kalau terbukti bersalah, tidak masalah. Belum juga ada keputusannya, tapi mereka sudah bersorak-sorai. Bukan di dalam satu ruangan, tapi langsung di layar kaca dan ditonton seluruh masyarakat Indonesia. Kalau terbukti bersalah, tidak apa-apa. R pantas mendapatkan ganjarannya. Terus apa yang gak pantas? Yang gak pantas tuh Ertong-Ertong. Bermuka dua. Tadinya dekat, sekarang bersorak-sorai seolah-olah tertawa di atas penderitaannya. Kemarin bukannya dekat banget, kompak banget. Hati-hati, tunggu giliranmu.
Sekarang banyak yang terkenal dapat cuan dari kasusnya RB. Kalau soal pansos dan cari makan dari kasus-kasus yang lagi viral, gue bodo amatan dan gue gak peduli. Tapi gue gak ikut-ikutan. Tapi yang gue gak suka, ngapain bahas-bahas masa lalu? Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Ngarang cerita, nambah-nambahin, bongkar-bongkar aib masa lalu yang belum tentu benar. Jangan memperkeruh suasana. Jangan nambah-nambahin beban pikiran anak dan istrinya. Udah cukup dia lagi rame, lagi viral kasus KDRT-nya. Dan udah cukup dia terguncang. Harusnya ente sebagai sebagai orang manusia, maksud nih, doain yang baik-baik biar cepat selesai masalahnya. Bukan malah nambahin beban pikirannya, keluarganya. Jujur kasus KDRT gue juga gak suka. Gue gak suka laki-laki yang suka nyakitin perempuan. Gue benci. Tapi bukan berarti gue jadi berhak untuk menghakimi. Karena gue juga belum tentu jauh lebih baik dari dia. Biar campur tangan Tuhan yang bekerja. Lu sebagai manusia biasa yang ladangnya dosa, gak usah ikut-ikut campur. Percayalah, dia hanya cari panggung saja. Pengen eksis tapi enggak bisa. Sementara utang ada di mana-mana. Tapi enggak punya uang. Jarinya dia gio. Betul mas, saya rasa juga begitu. Dua cong itu ada dendam tersendiri, mungkin pernah ditolak sama si R. Gimana nih? Mohon maaf. Gimana ini? Kalau gue nggak berani sih, kalau nggak ada buktinya gue nggak berani ngeklaim apa-apa. Tapi kalau lo berpikiran kayak gitu, ya itu hak lo, bebas gitu loh. Cuman yang gue permasalahin sebenarnya nggak ini. Yang gue permasalahin kenapa mereka itu kayak paling paham segalanya gitu loh. Seolah-olah kayak si R ini lahir dari selangkangannya. Seolah-olah si R ini dia kasih makan, dia ngandung 9 bulan, dia ngidupin, dia ngebesarin gitu. Makanya dia paling paham dan paling tahu segala-galanya tentang si R. Padahal ketemu juga paling cuma berpapasan juga mungkin nggak pernah. Ketemu juga mungkin lu lihat dia di apartemennya cuma mondar-mandir warawiri doang. Tapi lu bisa ngeklaim dia sebagai A, sebagai B, sebagai C. Lu bongkar aibnya, masa lalunya. Semua orang punya masa lalu sayang. Mohon maaf. Lagian ini, lu makan dari hasil bongkar aib orang. Lu makan dari hasil pansos sama menjatuhkan orang lain. Hah? Gak ada kelasnya lu. Mohon maaf. Ya, bukan ngebelain. Soal itu orang-orang, apalagi cong-cong yang bongkar-bongkar aib si R. Nape lu sakit hati ya? Jangan-jangan pernah ditolak ya, gak kesampaian memiliki R. Gak usah bongkar-bongkar aib, ntar lu bongkar orang lain lu bingung. Warwek. Jaluk waktu dikei, jaluk duit dikei, jaluk kebahagiaan dikei, jaluk dikancani rene dikei, jaluk apa dikei, terus digendak. Dancuk. Wis ngono gendak ya mbak lo, ente. Gak usah tak jambak rambutnya. Rambutmu HE iku lho. Tutuk rambut poni lempare iku lho. Set ngene. Tak jawab, Mbak. Cek ro rasane dancuk iki. Sabar. Gak iso, Cuk. Tak kei kaca sampean Mas, tapi duduk kaca cermin lho ya, silet panci sing wis wireng iku lho, kocon. Lah 11 12 sampe raimu. Ngono sik gendak. Picek ta matane sampean iku, he? Trimo tak cemplungno raimu nang kenjeran iku lho, cek kelelep. Kenjeran lak akeh sampahe terus budek ya kon niku. Encene gak ero bersyukur.